Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Akbar. Di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari UAS Etika Profesi. Di sini saya ditemani oleh rekan kerja saya. Yang pertama ada Aksal Ilhami, yang kedua ada Muhammad Baharun, dan yang ketiga ada Irna Dwi Gustiana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Di sini kami akan membahas sebuah pembuatan kode etik pada perusahaan umum Bulog Sumbawa. Pendahuluan. Pada setiap perusahaan yang ada, pastilah memiliki kode etik masing-masing yang diterapkan dalam perusahaannya. Misalnya saja kode etik pada bidang IT. Karena pada masa sekarang ini setiap perusahaan tak luput dari adanya penggunaan perangkat IT dan lainnya. Oleh karena hal itulah kami dalam hal ini ingin menganalisis kode etik yang ada pada perusahaan umum Bulog. Latar belakang masalahnya berawal dari tugas yang diberikan oleh Ibu Farida Idi Fitriani, MSc sebagai dosen pada mata kuliah Etika Profesi, di mana diberikan tugas untuk menganalisis kode etik yang digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan, UMKM dan UKM. Sehingga dalam hal ini kami memilih perusahaan umum Bulog Sumbawa. Adapun beberapa tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama, mengetahui tujuan kode etik di sebuah perusahaan. Yang kedua, mengetahui pentingnya kode etik di sebuah perusahaan. Yang ketiga, mengetahui apa saja etika yang harus dipatuhi oleh seorang karyawan. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai kode etik. Kode etik memiliki tujuan agar para karyawan atau pekerja profesional mempunyai acuan perilaku terhadap pekerjaan ataupun profesi yang mereka jalani. Kode etik ini sendiri berfungsi sebagai panduan agar bertindak secara etis dan sesuai aturan saat kita melakukan pekerjaan dimanapun. Perusahaan umum Bulog Sumbawa mempunyai kode etik pada bidang IT sebagai berikut. Yang pertama, karyawan diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. Yang kedua, komputer hanya digunakan untuk melakukan pekerjaan. Ketiga, jika mengalami masalah dapat menghubungi bagian departemen IT. Yang keempat, tidak boleh mendownload sembarang file dari internet. Yang kelima, tidak boleh menyalahgunakan aset seperti menipu, menggelapkan maupun memalsukan. Yang keenam, mematikan alat elektronik ketika sudah tidak dipakai. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, departemen IT memeriksa komputer setiap 1 bulan sekali. Sebagai IT profesional, kita terkadang mengakses data perusahaan yang bersifat penting dan rahasia. Oleh karena itu, diharapkannya sebuah sikap profesional juga agar kita tidak mengubah ataupun menghapus dan membuat data baru yang bersifat merugikan perusahaan. Dan juga merupakan bagian pekerjaan kita untuk membantu karyawan lainnya yang kesulitan dalam pengoperasian komputer. Kita hanya mengambil informasi secukupnya yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan kita sesuai yang telah dituliskan pada job desk kita. Kesimpulan, berdasarkan pada hasil analisis atau wawancara, kami menyimpulkan bahwasannya diterapkan ada beberapa hal, yaitu 1. Karyawan diharapkan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. 2. Komputer hanya digunakan untuk melakukan pekerjaan. 3. Jika mengalami masalah dapat menghubungi bagian departemen IT. 4. Tidak boleh mendownload sembarangan file dari internet. 5. Tidak boleh menyalahgunakan aset seperti menipu, menggelapkan maupun memalsukan. 6. Mematikan alat elektronik ketika sudah tidak dipakai. Dan yang ke-7, departemen IT memeriksa komputer setiap 1 bulan sekali. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai materi UAS Etika Profesi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi beserta teman-teman meminta maaf. Akhiri salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.